Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan update dua hal yang ini menjadi hak guru di bulan Maret ini. Yang pertama terkait TPG bulan Maret dan THR 2026 per tanggal 8 Maret hari ini. Seperti apa update-nya? Berikut ini ulasannya. Kita mulai terkait TPG tunjangan sertifikasi bulan Maret. Hari ini Bapak Ibu, tadi siang ya, itu banyak guru-guru yang kemudian tanda kutip panik ya, karena gaji pokoknya di Info GTK itu berubah, bahkan turun. Nah, tadi ya barusan admin Info GTK, admin DBL itu menyampaikan terkait perihal penurunan gaji pokok di Info GTK. Jadi guru nggak perlu panik. Seperti ini penjelasannya dari admin ya. Untuk Sobat Mimin yang gaji pokoknya turun di Info GTK, tidak usah panik. Itu adalah gaji pokok per Januari 2025 karena sedang menghitung potensi carry over 2025. Jadi kan kemarin Bapak Ibu 2025 itu masih ada guru-guru yang belum tuntas TPG-nya. Kemudian beliau menyampaikan gaji pokok tahun berjalan saat ini baru dapat dilihat di aplikasi Simtun. Informasi di Info GTK akan segera disesuaikan. Jadi Bapak Ibu, yang penting di Dapodik sudah diinput sudah benar, kemudian tiba-tiba tadi berubah, maka itu penyesuaian untuk menghitung yang carry over tahun lalu. Jadi Bapak Ibu, datanya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena info dari admin GTK ini menyatakan di Simtun ini sistem tunjangan yang ada di Dinas Pendidikan itu sudah terbaca sesuai Bapak Ibu kalau memang diinput sesuai. Nanti Info GTK akan ada perubahan, akan menyesuaikan dengan gaji pokok Bapak Ibu yang benar ya, yang benar yang diinput di Dapodik atau yang terbaca di Simtun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu panik ya. Kemudian yang kedua, kita update terkait THR 2026 seperti apa perkembangannya. Untuk THR 2026 ini terpantau yang sudah cair itu adalah kategori pensiunan PNS. Pensiunan PNS itu tanggal 5 Maret kemarin sudah klanting cair ke rekening masing-masing Bapak Ibu. Adapun untuk ASN aktif termasuk guru itu terpantau belum berjalan pencairannya. Untuk THR sendiri 2026 itu sudah dipastikan ASN termasuk PNS P3K itu masuk kategori penerima karena sudah ada PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya Bapak Ibu. Hanya memang untuk P3K ada kategori tertentu dari P3K penuh waktu ya, itu yang perhitungan THR-nya ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Berikut ini ulasannya. Jadi baru-baru ini Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Ini terkait petunjuk teknis pembayaran THR. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih terkait PMK tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau tahun 2025 yang lalu, dalam peraturan menterinya itu langsung tertuang terkait tambahan TPG THR. Nah, 2026 ini berbeda Bapak Ibu. Dia di PMK itu secara umum, adapun terkait teknis detail realisasi termasuk komponennya itu tertuang di sini Bapak Ibu, di Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Ini terkait petunjuk teknisnya. Terkait guru dan dosen ya. Di sini komponen THR itu Bapak Ibu disebutkan di bagian 1 bahwa itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan kinerja ya sesuai pangkat. Nah, bagaimana dengan guru yang di daerah itu banyak yang tidak dapat tunjangan kinerja atau di daerah itu ada TPP. Nah, itu dijelaskan di bagian kedua bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kriteria pertama untuk guru menerima TPG THR itu adalah yang pertama tentunya guru ASN Bapak Ibu. Kenapa kemudian ASN? Karena TPG dalam THR ini adalah komponen atau bagian dari THR. Jadi batang tubuhnya itu adalah THR. Sementara kita ketahui THR dari pemerintah ini kan diperuntukkan untuk ASN. Non ASN belum Bapak Ibu. Jadi meskipun sertifikasi menerima TPG, ya syarat pertama itu adalah guru ASN. Yang kedua tentunya sertifikasi terkait TPG. Kemudian kriteria yang kedua yang wajib adalah tidak menerima tukin, tunjangan kinerja atau TPP. Jadi kurang lebih kalau kita lihat ini sama dengan tahun 2025 kemarin,
daerah-daerah yang tidak ada tukinnya atau TPP-nya itu diberikan tambahan ini. Sementara kemarin banyak daerah-daerah yang berkomentar guru-gurunya kok kami tidak dapat, ternyata setelah mereka cek memang di daerahnya itu ada TPP atau tukin seperti itu. Dan hal tersebut memang tertuang jelas di surat ini di lampiran bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja. Bapak Ibu, memang ada pernyataan tersebut. Dan terkait pembayaran THR sendiri, itu dalam lampiran surat ini bahwa itu tanggal 4 sampai tanggal 17 Bapak Ibu ya, untuk SP2D atas SPM THR, surat perintah membayarkan ya, SP2D-nya itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Bapak Ibu. Kalau pensiunan, itu per hari ini Taspen sudah mengeluarkan pengumuman bahwa sudah mulai realisasi hari ini tanggal 5 Bapak Ibu. Jadi kemungkinan ASN juga dalam waktu dekat, tapi kalau kita guru-guru itu kan tidak langsung ya, dari pusat dikirim dulu ke daerah, lalu daerah yang realisasikan ke rekening guru seperti itu. Jadi kita akan sampaikan Bapak Ibu ketika terpantau di daerah sudah mulai pencairan THR guru seperti itu, kami akan kabarkan melalui channel ini. Nah, ini kemudian banyak juga nih pertanyaan, apakah semua P3K, guru P3K termasuk ya, itu menerima THR ini Bapak Ibu. Jadi ada disebutkan di sini Bapak Ibu di bagian C bahwa komponen yang diberikan dalam THR itu diatur sebagai berikut. PNS, P3K, prajurit TNI, dan seterusnya. Ya, jadi memang ada disebutkan P3K sebagai salah satu penerima THR. Namun apakah semua pegawai P3K itu masuk? Ada ketentuan tambahan Bapak Ibu. Nah, disebutkan di bagian 11 ini ya. P3K diberikan THR dengan ketentuan A. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Dalam hal ini dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula, jadi ada rumusnya, N dibagi 12 dikalikan dengan penghasilan 1 bulan, di mana N ini adalah merupakan lamanya bulan bekerja. Jadi kalau P3K tersebut belum memenuhi 1 tahun masa kerja, maka itu ada formulanya. Misalnya 10 bulan bekerja, berarti kalau kita berdasarkan formula di sini, berarti 10 dibagi 12 dikali penghasilan 1 bulan P3K tersebut, maka itulah yang diterima dalam THR-nya, seperti itu Bapak Ibu. Bagian B, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya itu tidak diberikan THR. Jadi kalau masa kerjanya kurang dari 1 bulan, nah itu yang tidak menerima THR. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, itu masih bisa menerima THR dengan ketentuan tidak full, tapi diatur menggunakan formula yang sudah ditetapkan dalam lampiran dari dokumen ini Bapak Ibu. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.